Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget bisa tampil lagi di Komika Vagansa ya. Tepuk tangan buat Komika Vagansa. Buat yang belum tahu, gue dari Bogor ya. Tapi bukan di kotanya, di kampungnya. Nah, di kampung gue tuh orangnya aneh-aneh. Gak orang kaya, gak orang miskin. Kalau lagi sakit semuanya pada aneh. Orang kaya kalau sakit buru-buru lari ke dokter. Orang miskin kalau sakit buru-buru lari ke dukun. Kan aneh ya, udah tahu sakit ngapain lari-larian? Istirahat ngapa biar sembuh? Terus anak mudanya juga pada nora-nora ya. Di kampung gua tuh nyebut merek aja merek. Wan, baju lu bagus, merek apaan? Merek. Terus gayanya juga nora-nora anak mudanya di kampung gua ya. Rambutnya suka diwarna-warnain. Ada yang warna merah, kuning, hijau. Warna-warni kayak kemoceng. Udah gitu ngewarnainnya juga pada asal, nggak dicocokin dulu sama warna kulit. Kayak ada teman gue cewek warna kulitnya hitam gelap, rambutnya kuning terang. Kata gue itu kulit sama rambut gak matching amat. Terus kata dia nggak apa-apa Wan, biar glow in the dark lah. Kata gue kenapa nggak sekalian aja lu warnain hijau stabil, biar sama noranya kayak Terus ibu-ibunya juga kalau di kampung gua pada ngeselin ya. Mereka hobi banget ngerujak. Jadi apa aja dirujak. Ada mangga dirujak, ada jambu dirujak. Kadang cuma ada kecap sama garam aja mereka ngerujak. Jadi kecap, cocol, garam dirujak. Aneh banget. Tapi yang gua nggak suka dari ibu-ibu di kampung gua tuh mereka hobi banget gosip. Setiap ngumpul pasti gosip. Gua aja pernah ketemu sama ibu-ibu lagi ngumpul di warung. Niatnya gue cuma pengen beli rokok, malah diajakin gosip. Wan, sini deh. Apaan bu? Tahu nggak? Pak RT kan lagi pisah ranjang sama istrinya. Kok ibu tahu? Ya tahu lah Wan, orang sama ibu lah gimana? Aneh banget ya, masa gosipin diri sendiri aneh. Tapi emang ibu-ibu tuh suka ngeselin. Apalagi kalau di jalan raya ya. Gue pernah gitu lagi naik motor, depan gue ada ibu-ibu ngeselin. Jadi ibu-ibunya bawa motor juga depan gua. Bawa motornya sih santai, pelan, tapi di tengah-tengah. Ngalangin. Gua klaksonin gak mau minggir. Gua klaksonin lagi masih gak mau minggir. Akhirnya gua kesel, gua angkat kaca helm, gua teriakin, Bu. Kalau nggak berani bawa motor kenceng-kenceng, jangan bawa motor di jalan. Ditempen. Karena itu kan mengganggu pergerakan gua. Masih untung loh yang dihalangin sama dia tuh gua orang yang gak lagi buru-buru. Coba kalau yang dihalangnya tuh orang yang lagi buru-buru misalnya Satria Baja Hitam. Lagi buru-buru naik motor ngejar penjahat dihalangin. Kalau sama gue masih baik ada yang ngalangin paling gue klaksonin. Satria Baja Hitam di motornya nggak ada klakson. Nanti dia pencet tombol rudal, game over. Tapi alhamdulillah ya berkat stand up. Gue bisa tampil di kota-kota selain kota Bogor. Ya gue pernah main ke Garut ya dan gue baru tahu ternyata orang Garut itu sakti-sakti. Jadi kan waktu pas gue ke Garut gue nggak tahu jalan ya. Terus gue nanya gitu sama orang, Bang, terminal Garut di mana? Terus kata dia lurus aja deh 14 kilo. Itu kan sakti ya. Sudah tahu dari mana dia terminal Garut 14 kilo? Emang dia pernah nimbang? 14 kilo dikata anak orok kali. Tapi di Garut tuh ceweknya cantik-cantik. Seger-seger. Gua kalau lihat cewek Garut siang-siang baunya pengen gojek mandi aja. Seger. Iya. Terus gue juga pernah tampil di Bandung. Di Bandung juga sama ya, ceweknya cantik-cantik. Udah gitu wangi-wangi. Ya wajar lah, Bandung kan emang terkenal dengan kota kembang. Jadi ceweknya wangi-wangi, nggak kayak di Bogor. Bogor kota apa? Kota hujan, gak enak ceweknya. Halaman rumahnya kan sering hujan. Bogor tuh ada yang bilang juga kota sejuta angkot. Angkotnya di Bogor banyak. Supirnya juga banyak. Ya.
Jadi supir angkot di Bogor tuh kadang suka nanya hal-hal yang gak penting ke penumpangnya. Kayak gue pernah gitu naik angkot, pas turun gue kasih 20.000. Pas supirnya mau ngasih kembalian dia nanya dulu, "Bang, tadi naiknya dari mana?" Itu kan ngeselin ya? Naiknya dari mana? Ya dari samping lah. Pintunya kan di samping. Masa gue naik dari atap, nunggu sinter. Tapi di Bogor itu meskipun supir yang ngeselin, angkotnya keren-keren. Apalagi di kampung gue di daerah Cibinong itu angkotnya keren-keren. Gue pernah naik angkot, dalamnya ada TV-nya. Udah gitu angkotnya bersih, lantainya pakai keramik. Terus pas gue naik angkot itu gue nggak bisa dilihat dari luar karena jendelanya pakai hordeng. Itu saking kerennya, pas gue mau naik aja gue nanya dulu pas supir, "Ini angkot apa kontrakan?" Lengkap bener. Terus kata dia, "Ini angkot, Dek. Cuma kalau sepi gue kontrakin." Cuma ya emang kalau dipikir-pikir yang namanya sistem teknologi di dalam angkot itu dari tahun ke tahun semakin canggih. Coba aja diingat-ingat zaman dulu supir angkot kalau dengerin lagu dangdut modalnya apa? Paling radio tip sama kaset pita. Kalau sekarang canggih pakai DVD player. Tinggal colok flash disk. Kalau semakin canggih nih, jangan-jangan tahun depan supir angkot dengerin lagu dangdut itu live streaming. Biduannya tarik ke angkot. Coba kalau dipikir-pikir ngapain sih angkot dibikin keren-keren, gak guna. Karena sekeren apapun angkot, masih banyak orang-orang yang lebih memilih naik kendaraan pribadi daripada naik angkot, bener gak? Alasannya bukan karena angkotnya gak keren, gak nyaman, gak mewah, bukan. Kadang ada orang-orang yang malas naik angkot karena takut mabuk. Kan cemen ya? Nih gue kasih tahu, naik angkot itu emang bukan perkara mudah. Perlu skill. Kalau lu lihat orang naik angkot turun-turun jackpot, berarti dia gak baca tutorial. Lagian naik angkot duduknya di belakang. Duduk ngadep jalan, lihat kendaraan lalu lalang, ya pusing, wajar mabuk. Makanya kayak gue nih kalau mau naik angkot duduknya di depan. Kalau nggak pengen mabuk jangan ngadep jalan, ngadep supir. Cuma janganlah ya, itu terlalu ekstrim. Karena terakhir gue coba kayak gitu, angkot yang gue tekin ditilang polisi. Gara-gara kenapa coba? Supir bawa mobilnya ngadep gue. Jadi sepanjang jalan kita depan-depan aja. Untung ditilang, kalau kagak cium kita. Nah, Ridwan, terima kasih.